Nah, dalam pendefinisian AI, itu kita memiliki 4 kelompok, yaitu bagaimana AI ini bisa berpikir atau sistem itu bisa berpikir layaknya manusia, bagaimana sistem itu berakting atau bertingkah laku layaknya manusia, dan bagaimana sistem itu berpikir secara rasional dan melakukan sesuatu secara rasional. Kalau untuk berpikir dan berakting secara manusia atau berperilaku secara manusia, ini merupakan suatu yang sifatnya luas. Dan inilah arah dari super AI. Manusia itu memiliki kemampuan yang tidak hanya satu, tapi multi. Dia punya suatu kesempurnaan. Selain punya otak, pikiran, ada juga perasaan, ada intuitif, ada refleksi, refleks. Bisa berpikir dengan cepat, bisa juga berpikir lambat. Tapi bisa juga dia berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Nah, inilah yang memang sepenuhnya belum bisa ditirukan oleh komputer. Sehingga memang di sini kalau kita berpegangan teguh pada super AI ini, berpikir dan berakting layaknya manusia, ini merupakan suatu yang sangat jangkauannya masih terlalu jauh gitu ya. Sehingga kalau banyak kita mengambil ke arah ini pengertiannya, maka banyak sekali AI-AI yang memang belum layak disebut AI. Karena manusia itu saking sempurnanya memang belum bisa ada yang menirukannya. Lah, yang bikinnya juga Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi masih belum ada yang bisa sampai menyerupai cara berpikir dan cara berperilaku manusia. Karena masih banyak sekali kemampuan lain yang belum kita ketahui. Saat ini yang paling cocok untuk bisa mendefinisikan AI itu adalah kita membangun suatu sistem, baik itu berupa software atau program komputer ataupun komputernya sendiri di mana ada hardware-nya di sana, ada untuk bisa berpikir dan berperilaku secara rasional. Manusia itu bisa berpikir rasional, bisa berpikir tidak rasional. Tapi kalau AI itu bisa berpikir rasional. Sehingga cara manusia berpikir secara rasional, secara nalar, secara logika itu bisa kita tiru. Karena kalau berpikir secara logika itu alur-alurnya udah pasti. Kayak teman-teman sekarang lapar, pasti makan. Cek kan, ada makanan nggak ada. Pilihannya mau masak apa mau beli. Mau beli aja, ada uangnya enggak? Oh nggak ada uangnya, udah berarti masak. Ada nggak bahannya? Oh nggak ada, oh berarti nggak puasa weh. Nah ibaratnya kan kalau manusia kayak gitu, berpikir secara rasionalnya, berpikir secara logika. Menurut kita bisa, yang tidaknya itu yang mana? If dan else-nya jelas. Sehingga memang dari mulai meniru cara dan berperilaku rasional inilah bermunculanlah AI-AI yang saat ini. AI-nya yang mana yang muncul saat ini itu, teman-teman jangan jauh-jauh. Handphone bisa disebut smartphone karena dalamnya juga ada berbagai macam software yang menjadikannya cerdas. Salah satunya adalah AI, kayak Google Assistant saat ini. Teman-teman kan bisa searching tanpa harus mengetikkan. Dengan oke Google, kirim pesan ke Anu atau send message to Muhammad Paroji, ibaratnya kayak gitu. Dia bisa, atau open Spotify, play apalah judul lagunya, bisa gitu kan. Jadi kan sekarang kemampuan teknologi-teknologi tersebut bisa muncul dan bisa kita rasakan bersama. Sehingga memang AI yang saat ini berkembang itu adalah suatu sistem komputer baik software ataupun dengan hardware-nya yang dapat melakukan penalaran ataupun cara berpikir secara logika atau logis dan bisa melakukan aksinya. Aksi itu dari mulai menentukan keputusan sampai bergerak melakukan sesuatu secara rasional berdasarkan dari hasil pemikirannya tersebut. Nah, itulah mungkin yang disebut dengan kecerdasan buatan, teman-teman. Jadi, upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia itu sendiri untuk mensimulasikan kecerdasan intelektual manusia juga untuk bisa menggantikan pekerjaan dari manusia itu sendiri. Nah, cuman kalau untuk bisa seperti manusia 100% masih terlalu jauh. Sehingga memang saat ini diambillah bagaimana AI tersebut bisa berpikir dan bisa bergerak, melakukan sesuatu secara rasional, berdasarkan penalaran. Makanya nanti ada teknik penalaran, reasoning, yang akan kita pelajari di minggu keempat dan minggu ketiga. Nah, sedangkan satu lagi adalah soft computing. Soft computing itu bukan berarti komputer lemah gitu ya, atau komputer lembut. Soft computing itu adalah ilmu yang mempelajari metode AI. Bagaimana caranya komputer atau AI ini bisa berpikir secara layaknya logika manusia. Nah, itulah metode-metode yang
disebut dengan metode soft computing. Di mana nanti memang di sini dia itu bertujuan untuk bisa mendukung dari si artificial intelligence ini bisa dimanfaatkan, bisa akurat, bisa benar, dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, contoh-contoh dari soft computing ini yang akan kita pelajari, fuzzy logic, artificial neural network, ada reasoning, dan sampai ke genetic algorithm kita pelajari, dan teori learning, itu nanti kita pelajari bersama. Jadi, kecerdasan alami itu adalah kecerdasan yang dimiliki manusia yang segitu sempurnanya. Kecerdasan buatan itu adalah buatan manusia, upaya manusia untuk meniru kecerdasan manusia. Nah, yang saat ini baru sampai ke meniru cara berpikir dan cara berperilaku secara rasionalnya dengan metode atau teknik-tekniknya yang dipelajari pada bidang soft computing.